keluar dari rumah Ruben, apa-apa Ruben gitu. Udahlah cukup gitu. Di luar sana ya, kalau yang namanya HIV itu nggak bisa dilihat dari bentukan luar. Ketemu lagi sama gua, udah gue siapin video-video yang pasti bakalan bikin lu tercengang kali ini dari point of view-nya teman-teman dan para sahabat Ruben dan juga Sarwenda. Bukannya dari Ruben doang ya, ini para sahabat Ruben dan Sarwenda, bahkan ada yang pro keduanya, Terus juga diperjelas bahwa ini dokter yang ngomong, dokter bilang bahwa penyakit 3 huruf itu nggak serta-merta bisa dilihat dari begitu aja kita ngeliat ketemu orang, lu kena lu penyakit 3 huruf, lu kena lu penyakit 3 huruf, nggak bisa kayak begitu juga. Langsung kita check it out. Keluar dari rumah Ruben, apa-apa Ruben gitu. Udahlah cukup gitu, cukup, jangan sampai, kan aku ngelihat Wenda keluar sampai keluar dari rumah itu kan gara-gara masalah yang harusnya tidak terjadi loh gitu kamera. Kalau nggak sampai terjadi keramaian di sosial media kan sebetulnya. Kasihan anaknya juga. Iya. Kak Fitri, selama Kak Fitri kenal Koko Ruben, ini sekarang mencuat nih istilah perselingkuhan, kasur dan sebagainya, ya kan? Menurut Kak Fitri ada nggak potensi Koko Ruben ini nggak setia atau selingkuh? Kalau itu aku nggak tahu ya, dari Wenda pun nggak pernah terbersit. Kalau misalnya Kak dia selingkuh itu memang pernah ngomong, tapi buktinya mana nggak ada. Dia cuma ngomong ya mungkin dunia rumah tangga, dunia keartisan penuh dengan rasa jealousy mungkin ya. Tapi misalnya kalau misalnya nih kayak orang-orang yang ke gap selingkuh di mana ada fotonya, ada perbuatannya ya, aku baru percaya. Kayak Koko Hira kan suka selingkuh diam-diam kan, nggak ketahuan kan? Oh setia dia. Sama Kak Fitri kadang-kadang cipika-cipiki aku. Kak Papit bagi duit kan biasa begitu kan? Jadi kalau aku tuduhan tanpa bukti itu nggak bisa dipercaya. Tapi kalau ada barang buktinya, misalnya si Koko Hiro nih lagi candlelight dinner sama cewek gitu, betul. nah itu baru. Atau Koko Hiro di ini kamar gitu ya? Lagi di Pulau Dewata ternyata gini ya, itu baru. Tapi kalau katanya nggak ada buktinya juga aku juga nggak bisa ngomong ya, gitu loh. Tapi menurut Kak Fitri mengenal sosok Ruben ini, apakah ada potensi? Tunggu, dia enggak dengar itu. Iya. Sabar ya guys, ya oke lanjut. Tunggu aku nge-reject. Ya pokoknya intinya gini lah, kan aku ngelihat penggalan ini, menurut Wenda ini Ruben jadi kemana-mana, jadi melebar gitu. Wenda juga harus tahu yang memulai ini siapa gitu. Kalau sekarang ada perlawanan, klarifikasi, meluruskan berita dari Ruben, kan Ruben punya haknya juga gitu kan ya. Kalau misalnya ini tidak dimulai dari awal kan ini nggak akan, ini kan udah terjadi nih, udah geger, udah sudahi sih menurut aku tuh sudahi. Yuk bisa yuk, kemarin kan ini udah masuk ke persidangan berapa, nanti putusannya apa juga kita kan nggak tahu. Tapi aku berharap sih majelis hakim yang mulia juga bijak gini. Ini masalah seorang anak itu memang berhak loh mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Betul. Gitu. Jangan sampai ada larangan, oh ini nggak boleh ketemu sama bapaknya loh, kalau itu aku bakal, ini hakim apaan sih gitu. Nah kan sebaik-baiknya persidangan ini memberikan keadilan buat kedua belah pihak. Toh catat ya, Ruben tidak ingin mengambil anak-anaknya. Ruben hanya ingin dikasih hak bertemu dengan anak-anaknya. Nah ini yang perlu gua garis bawahin ya, bahwa sebenarnya Ruben itu tidak berniat untuk mengambil, ya tidak ada istilah mengambil, karena kan itu anaknya buat apa diambil, tapi dia hanya ingin mengasuh, ya siapa yang terbaik untuk mengasuh kedua putri mereka nanti akan ditentukan oleh pihak pengadilan. Mudah-mudahan yang terbaik saja, ya. Yuk lanjut. Itu kalau sekarang ada tuduhan, oh Ruben kemana-mana ya, aku melihatnya ada reaksi dari aksi yang diberikan oleh Wenda itu ya. Oke. Menurut Kak Fitri seperti yang viral di mana-mana, S tidak pernah atau jarang atau tidak pernah memberitahu kebaikan dan perjuangan ayah Ruben kepada anak-anaknya dan ayah Ruben, dan akhirnya masyarakat terkejut. Akhirnya kan Ruben dan Bang Minola mengeluarkan ini loh gue ini. Jadi kami ini terkejut dengan begitu besarnya, begitu dahsyatnya pengeluaran
Ruben yang selama ini kok cerita itu tidak benar-benar Iya. dikeluarkan gitu dari pihaknya S. Tanggapan Kak Fitri bagaimana? Ya itu tadi namanya orang kan lagi gini kan kepengen kelihatannya bener aja kan, gitu nggak sih? Iya. Tapi maksud Iya. aku gini ya, anak-anak ini kan one day akan besar kan. Iya. Ruben itu sangat rapi banget, dia file banget, semua tuh di file banget, ditaruh di map waktu dibawa ke rumah aku. 1 hari ini aku akan perlihatkan ke anakku, good, tak bilang gitu. Jadi kalau sekarang ibunya tidak menyampaikan, ya anak kecil dikasih minum susu ya udah susu gitu kan, ya sudah itu sukanya gitu, dia dicekokin gitu, ngomongnya dicekokin. Tapi kan anak-anak nggak kecil selamanya, akan besar kan, dia akan find out oh sebetulnya apa sih yang terjadi antara nanti kan Ruben juga bisa misalnya anaknya ayah nggak pernah ngurusin kita ya, ayah nggak pernah ngebiayain kita, ini loh nak, ayah itu begini loh kan, Ruben punya semua buktinya gitu. Ya, ini satu lagi yang perlu gue garis bawahi, bahwa semua yang terjadi saat ini adalah miskomunikasi. Sebenarnya tujuannya baik, Sarwenda juga baik, ingin protect kedua putrinya. Ruben pun begitu, walaupun ada Giosis CEO itu, tapi gue rasa juga nggak mungkin Sarwenda berniat jahat putrinya, nggak mungkin. Seorang ibu sangat mencintai kedua putrinya. Jadi memang gonjang-ganjing yang kemana-kemana dan akhirnya jadi melebar kemana-mana, itu memang bikin kita jadi apa ya? Jadi kadang-kadang kita diarahin ke sini. Jangan mau ya guys, kita harus mau diarahin ke kebenaran. Narik nafas sebelum bikin ini. Dari semua kasus artis ya, kenapa sih gue muak banget sama kasusnya si Sarwenda sama Ruben ya? Sampai speechless gue. Kenapa ada laki-laki kayak Ruben ya? Apa gue bilang dia apa dia laki-laki atau enggak nih? Kok gitu kali sih kau, Ruben? Muak gue panjang ribet-ribet. Yang ini bikin podcast, yang ini ngebales, buka CCTV. Aduh pusing. Terus nih buat para netizen, please lah berhenti menghujat Sarwenda loh. Dengerin tuh podcast baik-baik. Jangan dengan iri hati atau udah kebencian gitu loh. Muak gua sumpah. Muak sih muak ya, tapi cuci muka dulu deh kayaknya. Cuci muka, mandi, keramas gitu, baru kasih statement. Viral banget deh di threads tentang Bang Minola, pengacaranya Ruben Onsu di podcastnya Densu. Terlebih di menit ke-56 detik ke-42. Di situ Bang Minola ada menunjukkan chatan yang diduga adalah chatannya Sarwenda dengan kliennya Ruben Onsu. Ini bener kan Bang? Soalnya ada namanya tuh di situ kalau kalian lihat. Nah di situ ada pembicaraan tentang obat dari penyakit 3 huruf yang ada hanya, ada i-nya, ada. Kira-kira bunyinya, ayah sudah tidak mengkonsumsi obat HIV lagi, tanda tanya. Correct me if I'm wrong ya netizen, karena ini kan agak blur ya. Kalian bisa cek sendiri juga di menit ke-56 detik ke-42 biar nggak salah. Dan kalau bisa lebih pakem lagi ya pihak Bang Minola atau pihak kliennya atau pihak Sarwenda yang bisa membenarkan apakah benar itu adalah pertanyaan seperti itu tentang obat HIV. Nah dari sekian banyak postingan yang viral di threads ini aku ambil salah satunya aja ya, dan kalian bisa lihat komentar-komentar dari netizen. Kalau penyakit 3 huruf itu pengacara sendiri yang buka, ketahuan sendiri, memang udah rahasia umum, dia kaum pelangi. Dia siapa di sini ya? Mana layak anak-anak sama kaum pelangi. Terus kebenaran akan menemukan jalannya, nikah sama pelangi menguras segalanya, uang, tenaga, waktu, mental, semangat buat ibu-ibu seluruh dunia. Harus kita akui ya, stigma masyarakat terhadap penyakit 3 huruf ini tuh jelek. Karena kita tahu penularannya itu ada beberapa macam ya. Salah satunya itu adalah penggunaan alat-alat medis yang tidak higienis, jarum suntik atau jarum tato atau apapun yang tidak higienis atau sudah tercemar dengan virus itu. Kemudian ada transfusi darah yang juga sudah tercemar. Kemudian adalah perilaku seksual yang berganti-ganti tanpa alat pengaman, seperti itu. Dan kemudian penyimpangan seksual itu juga sering menjadi penularan dari penyakit ini. Nah pertanyaannya dari sekian banyak, kalau memang benar, ini kan belum dikonfirmasi. Ya kalau memang benar ya itu jelas mengkhawatirkan bagi istri, bagi anak-anak. Nah gimana menurut kalian netizen? Memang sih ini belum dikonfirmasi ya. Nah ini kalau bisa nih aku mau bertanya sama Bang Minola, ini udah sepersetujuan kliennya nggak chatnya dibeberin kayak gini? Maksudnya
takutnya kan ini aib bagi kliennya gitu ya. Kalau memang benar, apakah ada yang bisa mengkonfirmasi kalau memang benar ada penyakit 3 huruf itu di situ? Apakah dari Bang Minola, dari kliennya, atau mungkin Sarwenda mau bicara dan klarifikasi soal itu? Ya gimana netizen, menurut kalian aja, apakah ini kondisi yang tidak memprihatinkan? Apakah ini biasa-biasa aja? Apakah ini normal terjadi dalam keluarga Indonesia, bahwa ada kepala keluarga yang kalau memang benar. Ini perlu gue klarifikasi juga ya menurut sudut pandang gue. Jikapun memang soal-soal kalung pelangi segala macam itu kan kita nggak tahu dari mana Ruben mendapatkan itu. Dan lagian juga Bang Minola udah konfirmasi hasil dari lab dan bilang non-reaktif. Berarti udah that's it, selesai kasus ini. Kalau dia bilang itu berbahaya buat anak-anak, anak-anaknya sehat. Nah, tetapi Ruben pernah bilang kalau soal penyakit 3 huruf ini, apakah dia harus bilang sesuatu soal pihak sananya, SW-nya? Nah, ada apa? Tapi kan Ruben bukan tipe orang gitu. Dia nggak mau memperkeruh suasana dengan informasi ataupun bisa dibilang dalam tanda kutip fitnah. Enggak, dia nggak mau. Dia mau sekarang tujuannya adalah supaya pengadilan cepat selesai. Siapa yang mau hak asuh? Itu fokusnya di situ aja, jangan melebar kemana-mana. Melebar ke soal kaum pelangi lah, penyakit 3 huruf lah, debt collector apa segala. Enggak, udah anak aja ya. Gua rasa itu. Nah, mendingan kita dengerin itu kan dari salah satu yang concern. Ini kita dengerin dari dokter langsung soal penyakit 3 huruf itu. Coba. Ya, orang berita ini, kuasa hukum Ruben Onsu klarifikasi isu HIV, tunjukkan bukti tes laboratorium. Ini yang perlu diklarifikasi dan dijelaskan ke orang-orang di luar sana ya. Kalau yang namanya HIV itu nggak bisa dilihat dari bentukan luar ya, atau yang biasa dikenal sebagai wasting. Jadi dia massa ototnya berkurang, massa lemaknya juga pasti berkurang ya. Terus kempot, terlihat kempot gitu. Ini aku kasih tahu ya, diagnostik banding orang wasting ya. Orang wasting tiba-tiba turun berat badannya ya, dari yang dia gendut banget atau dia gemuk banget ya. Terus kemudian dia jadi kurus banget. Itu bukan berarti dia HIV say. Karena banyak banget diagnostik bandingnya orang itu mengalami wasting. Yang pertama, dia diet ketat, diet mengurangi restriksi kalori besar-besaran tanpa diimbangi dengan olahraga tuh biasanya tuh. Kayak gitu tuh bentukannya, kurus, ya cungkring, kempot, ya olahraganya nggak oke, pola makannya nggak oke, bener-bener restriksi kalori. Bisa dia wasting. Yang kedua adalah autoimun say. Autoimun itu kayak lupus, rheumatoid arthritis gitu kan. Itu kan terjadi peningkatan metabolisme karena kondisi autoimunnya kan. Bisa wasting dia. Ketiga, penyakit infeksi kronis such as tuberkulosis. Tuberkulosis juga sama gitu ya kan, terjadi metabolisme tinggi, inflamasi tinggi, mengalami wasting. Ya bisa turun berat badan, ada kondisi demam dan lain sebagainya. Atau penyakit keganasan seperti kanker, leukemia dan lain sebagainya. Itu juga bisa bikin wasting. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang berat badannya turun ya, awalnya gemuk, dalam waktu singkat tiba-tiba dia kurus, itu bukan berarti dia HIV say. Jadi don't judge the book by its cover. Jangan kita gampang-gampang ngomong itu orang HIV nggak HIV. Jadi ini dokter yang ngomong ya. Bang Minola menunjukkan itu non-reaktif. Itu udah selesai bahwa Ruben tidak mengidap penyakit 3 huruf itu. Masalah di chat ada tulisannya begitu, itu nggak perlu kita pusingin sekarang. Yang penting kan orangnya sehat, badannya tidak kurus seperti dokter ini bilang. Itu pun juga bisa jadi autoimun. Anak-anaknya tidak tertular, that's it. Kalau misalnya dibilang Ruben makan obat, ya udah pasti dia makan obat. Aktivitas dia tinggi, pasti ada multivitamin, obat supaya nggak sakit. Nah, Ruben pun pernah bilang, kalau dibilang soal makan obat banyak, Sarwenda tuh pernah, Ruben, ini yang ngomong Ruben ya, Sarwenda tuh obatnya juga banyak. Nah, gue juga nggak tahu, apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi Ruben soal penyakit 3 huruf ini, yang dia putuskan untuk tidak mau membukanya. Karena apa? Jadi melebar lagi, Ruben tuh orangnya fokus ke hak asuh anak, udah, that's it, itu aja. Jadi jangan dilebar-lebarin lagi. Ruben memberikan statement, bukti dan segala macam, itu reaksi, bukan aksi. Nah, pihak dari sananya, SW-nya yang aksi begini, mulai dari dia minta maaf, sekarang dia upload CCTV, nulis-nulis di feed panjang banget kronologinya. Wah, ini jadi akhirnya melebar kemana-mana. Tapi ingat, kita percaya bahwa nanti pengadilan akan memutuskan 30 hari setelah mediasi akan ada keputusan. Kita tunggu aja dan jangan banyak ngambil kesimpulan dari konten-konten video-video yang nggak jelas. Percaya aja bahwa kebenaran pasti akan muncul. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur. Kita tunggu video selanjutnya, gue pasti akan bikin lagi. Yuk.